الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi amarna bil ittihadi wal intisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang pada malam ini Allah masih memberikan berbagai rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Dan ada kadang-kadang tidak kita ketahui, ajal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang cepat dan kadang-kadang juga diberi waktu yang lama pada kita hidup di bumi yang fana ini. 2 hari atau kemarin salah seorang penceramah di sini, guru kita Tunku Tarmizi Ja'far, yang ceramah Kamis malam mengkaji ilmu hadis, sudah dipanggil ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Jumat kemarin. Semoga almarhum diampuni segala dosanya dan Allah tempatkan pada tempat yang penuh ridha-Nya dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah proses kehidupan kita sebagai hamba Allah. Karena umur itu, ajal itu Allah yang tahu. Makanya kita setiap saat menyiapkan diri ya, dengan amal, dengan ibadah, karena kita nggak tahu kapan malaikat maut atau ajal kita tiba. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita coba melanjutkan apa yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu ya. Ahad malam yang lalu kita di sini menyampaikan ada 3 program strategis Rasulullah ketika beliau hijrah. Yang pertama, membangun masjid. Kita jelaskan yang lalu. Karena masjid ini tempatnya orang berkumpul hari Jumat. Maka di dalam syariat Islam itu ada anjuran untuk membangun masjid. Karena masjid sebuah tempat di dalam
pembinaan umat, di samping selalu disiplin beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masjid. Dia simbol sebuah nilai di dalam peradaban Islam. Di mana-mana ada masjid, ya. Dan berbeda dengan rumah-rumah ibadat non-Muslim, ya. Sangat berbeda. Secara prinsipil jauh sekali perbedaannya. Pak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya malam ini kita lanjutkan dari apa yang kita sampaikan pada malam yang lalu. Malam ini dari masjid. Maka Rasulullah membina yang kedua adalah persaudaraan. Lahirnya persaudaraan itu dari rumah Allah sebenarnya. Tidak membangun lain, tidak strategi lain oleh Rasulullah. Tapi setelah membangun masjid, memperkuat ukhuwah, persaudaraan di antara sesama umat. Maka antara muhajirin dipersaudarakan dengan orang Ansar di Madinah, ya. Antara orang muhajirin lebih diperkuat lagi, ya. Apalagi sesama Ansar di Madinah, ya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal sebenarnya kalau kita kaji, ya, indah sekali ajaran Islam ini. Ada ukhuwah Islamiyah, seiman, seagama, ya. Dimanapun dia orang Islam, dimanapun dia beriman kepada Allah, itu saudara kita. Ukhuwah Islamiyah, termasuk yang selama ini masih bermasalah di Gaza, ya, Palestina, ya, saudara kita. Paling kurang kita berdoa, ya, berdoa, mengirimkan doa, semoga Allah memudahkan dan orang-orang yang zalim Allah hancurkan. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran surat Hasyr ayat ke-8, Allah menjelaskan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Itu dalam orang-orang muhajirin itu ada orang fakir, kata Allah, orang miskin, ya. Ada juga orang kaya, tapi semua hartanya ditinggalkan, nggak dibawa ke Madinah. Lil fuqara, bagi orang-orang fakir yang berhijrah, yaitu orang-orang yang terusir karena diteror, ya, oleh kufar Quraisy, harus pindah. Mula-mula Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat yang lain, ya. Mereka terusir dari negeri mereka, Makkah Al-Mukarramah, karena orang kufar Quraisy oposisi, ya, lawan, gak bisa mendengar ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam. Mereka meninggalkan harta mereka, wa amwalihim. Banyak, ada orang kaya di Makkah yang hijrah seperti Abdurrahman bin Auf, tinggal semuanya itu. Apalagi yang miskin, gak ada apa-apa, terus ikut karena cinta agama Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka ingin mendapatkan karunia dari Allah, keutamaan, fadilah, wa yansurullah wa rasulah. Dan mereka orang muhajirin itu
tidak lain hanya membantu agama Allah. Hidup atau syahid atau wafat dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, mereka membantu wa yansurullah, dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah termasuk orang yang jujur, orang shadiq, orang jujur, tidak mengharapkan yang lain, tapi hijrah karena membela, membantu agama Allah dan membantu risalah Rasulullah yang beliau sampaikan kepada para sahabat dan umatnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, makanya orang-orang muhajirin ini tidak sedikit pun merasa gusar dengan meninggalkan tempat kelahirannya dan juga dengan meninggalkan semua harta miliknya. Gak merasa takut. Karena Islam ini memperhatikan, menempatkan manusia dari sisi kemanusiaannya dalam tatanan tertinggi untuk dijaga. Jadi Islam ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, gak bisa ditandingi oleh yang lain. Karena memang Allah meninggikan Islam ini, menjaga kemuliaan manusia merupakan salah satu tujuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana di ada maqasid syariah ya, hierarki tertinggi ya di dalam kajian fikih dan usul fikih, menjaga agama, ya, hifzuddin, menjaga jiwa, tidak boleh saling membunuh, ya, menjaga keturunan lewat lembaga akad nikah, ya, dan juga yang disyariat oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki perempuan tidak sesama sejenis, tidak LGBT seperti yang disinyalir sekarang ini, ya. Kemudian menjaga harta, mal, tidak boleh mengambil milik orang lain. Kalau memang bukan hak kita, ya, kita ada memilah, ada garis. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Batil itu batala, artinya hilang. Dalam kamus, batala itu hilang, rusak, rugi, batal. Batal itu batil ya, batil. Lawan batil hak, benar. Semua yang benar itu datangnya dari Allah. Yang batil itu dari syaitan, dari manusia. Batil ini cara yang dilakukan seseorang yang tahu mengikuti aturan atau hukum yang telah ditentukan Allah di dalam syariatnya. Jadi dia dari batil, dari halal, dari hak dibuat jadi batil. Sesuatu yang rusak, yang tidak bisa bermanfaat, ya. Seperti penyalahgunaan jabatan, atau menganggap harta itu milik sendiri padahal milik orang lain. Jadikan seperti milik sendiri, mencuri, perampasan, baik untuk kepentingan pribadi, perorangan, maupun untuk keluarga dan kelompok yang dapat menghilangkan hak orang lain
atau dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat bahkan negara. Cok, harta orang lain bukan milik kita. Orang lain jadi rugi, terzalimi karena kita. Al-Maraghi, Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan kata al-batil secara bahasa itu ad-daya'u. Ad-daya'u artinya kesia-siaan. Kalau itu yang namanya batil, sia-sia. Tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, makanya tidak boleh memakan harta orang lain secara batil, sia-sia. Ya. Mandum, rugi diri, keluarga dan anak kita. Dan al-khasar, al-khusrun artinya kerugian, tidak ada manfaat karena milik orang lain. Ya. Atau kita kalau menghukum, kita ada menghukum, ada pembela kan, suatu benda bernilai misalnya banyak harta, ratusan juta, miliar bahkan, menghukum, angkat ke hakim. Padahal kita tahu ini salah. Tapi kita pakai pembela, pakai saksi, sumpah lagi. Padahal kita tahu yang mengajukan permohonan ke pengadilan itu adalah salah, bukan milik kita. Tapi apa yang terjadi, Pak Ibu sidang jamaah sekalian? Jadi kerugian, sia-sia, nggak ada manfaat. Dalam terminologi syariah, menurut Imam Al-Maraghi, batil itu mengambil harta tanpa ada pergantian yang senilai, ya. Dan harta itu, ya, ambil harta orang lain tapi kita tidak mengganti dengan nilai yang sama, ya. Atau tidak ada kerelaan, hanariyullah, dari pemilik harta yang kita ambil, itu jadi batil. Makna di dalam Al-Quran, sia-sia, rugi. Makanya kalau ada milik orang lain, harta orang lain pada diri kita, kita kembalikan, ya. Dengan kesadaran sendiri, dengan hati yang jernih, dada yang lapang, kita kembalikan karena bukan milik kita. Karena nanti juga di akhirat kita akan mencari siapa pemilik itu. Akan cari siapa pemilik harta itu yang kita ambil dulu, kita rampas dulu, kita tipu dia dulu, dan sebagainya. Nanti di akhirat juga kita akan mencari siapa pemiliknya, sebagainya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam syariat Islam ini hadir menghormati antara satu dan yang lain. Dan ini sudah kita jelaskan ketika Rasulullah menyampaikan pesan haji wada 9 Zulhijjah dulu. Haji wada, ya, menyampaikan ada beberapa pesan. Salah satu, kullukum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Rasulullah berpesan di padang Arafah, di haji wada, haji yang terakhir, semua kamu berasal dari Adam, ya. Semua kita ini kan dari Adam, dan Adam itu dijadikan dari tanah, min turab. Adam itu dari tanah, diambil oleh Allah segumpal tanah, mana ditiup jadi roh, sehingga jadi Adam. Kemudian Siti Hawa, ada yang menyebutkan dari tulang rusuk Nabi Adam jadi Siti Hawa dalam surga. Tapi ada juga mufassir mengatakan kalau Allah mampu menjadikan Adam dari tanah, bisa juga
Siti Hawa itu dari tanah. Kenapa tidak? Allah sangat kuasa. Dari beragam mufassir menjelaskan ada dari tulang rusuk sebelah kiri, maka bengkok sebagainya. Maka seorang suami harus jadi pelindung, pengayom. Kalau diluruskan jadi patah. Bagaimana manajemen mengatur dalam sebuah rumah tangga sehingga rumah tangga bisa harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau keras suami diluruskan, bengkok itu jadi patah. Tapi bagaimana? Nah, inilah seni dari seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pelindung, pemimpin bagi perempuan, istri di rumah. Fungsional sifatnya. Kalau sakit istri, suami ke dapur jaga anak. Ya. Jadi kalau sakit istri, ya suami. Kalau sakit suami, istri yang jaga. Sifatnya fungsional, bukan struktural di rumah. Kalau struktural di kantor perintah, di rumah nggak ada perintah, sama-sama menjaga. Harmonis jadinya. Keluarga bahagia, keluarga yang cinta kasih dan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, pesan-pesan ini dideklarasikan sebagai prinsip-prinsip utama Islam tentang persamaan, persaudaraan. Gak ada beda. La fadla li Arabin ala ajamin, kata Rasulullah. Gak ada beda orang Arab dan orang awam di luar Arab. Ajamiyum sama. Oh, dah kena orang Arab terni dewayu. Ana beda dengan kita. Walaupun kita Nabi di sana, kita di sini. Yang penting apa? Illa bittaqwa. Karena takwa itu yang membedakan kita antara satu dengan yang lain. Kalau nggak sama, kita dari turab, dari tanah semuanya. Ya. Diinjak-injak. Asai bak tanah, muwo bak tanah. Tuhan pedimoh, dibelang pada masya. Kan itu. Kan kita asal tanah. Berapa hari tadi dikebumikan? 1 bulan, 2 bulan, hancur. Kembali seperti tanah. Ya. Tapi nanti ada tiupan sangkakala yang kedua, ke semua dihidupkan kembali ya dari kubur tempat kita menginap di alam barzah ya di manalah, semua dihidupkan kembali nanti menuju kepada masyar. Nah, disitulah kita mengadu nasib Maliki Yaumiddin yang kita baca selalu, raja di hari kiamat, hari pembalasan. Raja, nggak ada raja lain, nggak yang berkuasa. Ya. Menyadonya aja tak pegalah, ilung nangon pulan yang bela. Tapi di akhirat nggak ada teman, nggak ada anak, nggak ada istri. Tapi siapa juga amal kita. Selama kita Allah berikan kita hidup di dunia ini, amal kita. Pak amal, harta diberikan, tak hitung bayar zakat, kita infak, kita sedekah, kita wakaf di jalan Allah untuk kepentingan masjid, rumah Allah, kepentingan umat. Abadi sifatnya. Itulah yang membela kita nanti di akhirat. Makanya Islam tidak melihat kepada keturunan, ras, suku, bangsa, tidak melihat itu. Warna kulit nggak ada. Tapi apa juga? Kepada ketakwaan. Takwa itu di mana? Di hati, di sini. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini. Bukan di mata, bukan di lidah, tapi di hati. Maka hati itu harus selalu baik, bersih. Selalu kita jaga dia bersih. Maka dalam pandangan Imam Al-Ghazali, supaya ini terjaga, yang pertama fase-fase kita membersihkan diri kita ini, tatahurun, menyucikan diri kita.
bukan hanya lahiriah, tapi batiniah. Batiniah itu hati di sana, dari kufur, sifat kufur, mengabaikan perintah Allah, seolah kita lebih hebat. Pada Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling kuasa. Kenapa kita kufur nikmat? Mengabaikan perintah salat, mengabaikan hak-hak orang lain, tidak memberi kemudahan kepada seseorang. Ada nifak, munafik, dua wajah. Tajak basi A pegah lain, basi B pegah lain, adu domba. Fasik kok husuk, mudah tinggal salat, ya, tidak memberikan hak-hak nafkah kepada anak dan istri. Fasik, ria pamer, itu sifat penyakit hati yang tidak bagus. Apalagi hasad, tidak bisa melihat nikmat pada orang lain, iri, itu akan membakar. Kata Rasulullah, sifat hasad membakar amal kita seperti api memakan kayu yang kering. Siban, sige, tatet, mandumang. Itu hasad. Dan itu terjadi hari ini di dalam faktanya masyarakat kita. Ini yang pertama, membersihkan itu, menyucikan diri kita. Maka dalam bahasa lain, pendekatan kesufian disebut takhalli, ya. Mengosongkan sifat-sifat yang tidak baik. Maka yang kedua, harus tahakkuk. Cara bagaimana seorang muslim selalu dia mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Allah yang memberikan berbagai rahmat. Bomyahana Allah berikan sesuatu rahmat, nikmat. Mungkin mau masjid kadang, haik telangkah. Hana daya, hana iradah Allah kepada kita sekalian. Malah malas. Tajak masjid, salat berjamaah, jadi malas, ya. Kalau kita tidak memotivasi diri selalu bahwa Allah lah yang menggenggam ruh kita hari ini. Dimanapun kita berada, ruh kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menjaga diri, tidak mau berbuat sesuatu yang salah, apalagi menabrak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di syariat Allah baik sagai tapi jaih, baik tadabrak syariat Allah, rambu-rambu yang kaki siapkan, mana halal mana haram. Karena hana tujuan pajan nyawang kita yang gehila gecok oleh Allah. Kadang-kadang orang pulang kepada Allah wasiat hana sempat wasiat. Ada jantung barubah, abihumu, mau rumah sakit hantrubah dan sebagainya. Tahakkuk, ya. Makanya tahakkuk ini, tahap ini seorang muslim memfokuskan hati dan pikirannya kepada Allah. Salah satunya dengan mengingat firman Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang selalu ingat Allah, berzikir, ingat kepada Allah, sambil dia berdiri, ingat Allah. Gepedang taduk bak kursi tak beda, Allah masih kuat. Gitu tak beda. Ada iradah Allah, maunah Allah.
Kemudian wa tatadu, ingat juga Allah. Tatadu, masih bisa duduk di lantai, ya. Kadang-kadang nggak bisa duduk lagi di lantai, harus duduk kursi, ya. Ingat Allah, ya. Ingat Allah, masih sehat. Wa ala junubihim, dan ketika tidur malam hari ingat Allah. Maka kan ada tidur tetai baca doa. Bismika Allahumma ahya wa amun, ya, dengan namamu ya Allah. Dro yang pudip, dro yang pemati. Kadang-kadang siapa tahu bengah ana berdali dengan panjang aja. Innalillahi. Ada kan orang yang tidur nggak bisa bangun lagi. Dia gedor pintu, anali lagi cok li Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingat sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, ingat Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, hana sia-sia apa yang turun dipuji. Mendung bermanfaat, nebi angin. Kadang-kadang juga mereka lebih ingat badai, angin kencang. Ingat gempa, ada gempa bumi, ingat ada yang atur langit dan bumi. Ya ayuhan nasu zkuru ni'matallah alaikum. Wahai manusia, ingat nikmat Allah yang diberi kepada kamu sekalian. Berilah Allah sehat. Berapa nilai sehat, Bapak Ibu, para pendengar sekalian? Kita boyum. Berapa nilai sehat? Pajan dati begitu. Nikmat sehat ketika sakit. Ketika sakit, meno berat sakit. Maka waktu sehat, gue ingat sakit. Waktu kaya, gue ingat miskin. Waktu miskin. Jadi seperti itu, kita ingat selalu bahwa kita ini di dalam maunah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tauhid, keyakinan, taubat terus menerus, tawakal, zuhud, ikhlas di dalam tapubut apa yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Ini masuk dalam contoh tahakkuk. Kalau dalam pendekatan kesufian disebut tahali, mengisi sabar hati kita, puas apa yang ada, qanaah, saling kasih sayang antara satu dan yang lain. Maka yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan takhalluq, berakhlak dengan akhlak Allah, sifat-sifat yang mulia dari Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, saling kasih sayang, ada kelebihan rezeki, ada anak yatim, ada fakir miskin. Kita sharing, ya. Karena nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pajan saja juga Allah ambil kembali nikmat itu, ya. Kalau kita tidak mau bersyukur, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul fa ghafilun. Al-A'raf ayat 179. Allah dicampakkan, walaqad dzara'na, sungguh nanti Allah campakkan manusia dan jin dalam neraka jahim. Bahkan kenapa? Mereka gebi hati, tapi tidak mau berpikir yang get dengan hati itu, tapi pikir hati busuk, hati dendam, hati kuat, ya. Pikir yang get di mana saya tipu orang hari ini, ya.
Pajit tacok harta hari ini. Tapi enggak pikir, di mana harta saya yang Allah berikan hari ini? Bagian-bagian hak orang lain, anak yatim di situ, orang-orang miskin, orang fakir. Kenapa kita tidak berpikir yang positif? Malah dengan sedekah Allah tambah lain, berlipat ganda. Enggak ada orang bersedekah jadi miskin. Malah orang bersedekah berkah hidupnya. Allah kaya, sejahtera dan sebagainya. Ini hati. Dendam di sini, ku'eh di sini, hasad di sini. Bagaimana kita bersihkan dengan zikir kepada Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu, ada gebi mata ya, mata ini terang, mata dua-dua. Anda pakai kacamata. Kan nikmat Allah berikan itu. Tapi mata yang diberikan oleh Allah sehat, tidak mau melihat yang baik-baik. Melihat yang baik, tapi dia lihat yang haram, gambar-gambar yang tidak baik dan sebagainya, maksiat, gambar porno. Dia lihat yang baik-baik, mata jadi berat. Lihat Al-Quran, mata jadi terang. Selalu baca Quran, one day one ayat, satu hari satu ayat, one day one juz, satu hari satu juz. Ya, inilah jadi bersih, bening mata itu. Mana merabun. Tapi minta kalian HP selalu ya. Merabun mata, berat mata ini. Ya. Sebagainya. Pilihan Al-Quran, nikmat jadinya. Kemudian diberi telinga ini dua-dua oleh Allah, pendengaran. Tapi nggak mau mendengar nasihat orang, tausiah, hal-hal yang nggak mau dia dengar. Yang dengar hiburan lapangan sana, ya, sebagainya. Tapi dengarlah yang baik-baik supaya telinga ini terang selalu. Ya. Berarti singa huwa Allah gepingan, ya, dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada lain Tuhan melainkan Allah. Terdengar la ilaha illallah. Bersyadat, terang. Karena sering mendengar yang baik-baik. Yang tak dengar yang hana-hana klo, doa, punyun, sebagainya. Inilah tiga hal ini. Kalau ini tidak digunakan, mereka ini seperti akal an'am, kata Allah, seperti hewan. Tapi masih baik seperti hewan. Hewan yang bisa dimakan ya, kambing. Kamu seperti kambing, seperti sapi, kerbau, unta. Ya. Nah, kalau binatang ya nggak dengar dia suara azan. Mana ada dengar suara azan? Ya, di masjid. Dengar suara azan yang kita dengar suara azan. Beta peklo punyu, ya, dan sebagainya. Ya. Tak dengar ke pegahnya naget supaya bersadar dan sebagainya. Karena pajan-pajan saja Allah dipeingat dengan peingatnya berat karena masalah, tapi kadang-kadang dengan binasa hanuro aleh malam hanata tujan pajan nyawang gehila sebagainya. Balhum azal, malah mereka lebih hina daripada hewan. Daripada hewan lebih hina apa? Yang tidak bisa dimakan ya. Anjing, babi, sebagainya. Lebih hina kata Allah. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Allah dipejit gitu ya, dalam bentuk yang sangat indah dan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sangat indah. Tapi belakangan sumaradatnahu asfala safilin. Kemudian Allah gepuji gitu serendah-rendah derajat. Kamu hebat, manusia ini hebat. Tapi karena gitu klo tulo hanata dengan hati hanata gunakan jadi hewan kepada serendah-rendah derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, afzalul fazail, perbuatan yang paling utama kita memperkuat persaudaraan,
Tidak persoalan semu ya, tahsabuhum jami'an. Seolah kita bersatu padahal tidak, hati kita pecah, cuma dendam, anak dengan saudara, ayah dengan orang tua, suami dengan istri, jiran, tetangga, anak hati. Maka Rasulullah mengingatkan afzalul fazail, perbuatan yang paling utama ada 3. Yang pertama, antasila man qata'aka. Kita menyambung silaturahim lagi orang-orang yang putus hubungan dengan kita. Anali kamu putus hubungan, tapi itu sangat indah, sangat bagus. Kata Rasulullah SAW, antasila man qata'aka. Kita sambung kembali orang yang kamu putus hubungan, hana jak menjali, metun, tajak, silaturahim, saling maaf dan sebagainya. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Kemudian kita memberikan kepada orang lain sekalipun orang lain itu mengharamkan, babi kurun. Jangan berikan, menghalangi pemberian itu untuk kita. Tapi kita memberikan walaupun dia menghalangi pemberian untuk kita. Bersih hati. Yang ketiga, watasfaha amman zalamaka. Kemudian kita memberi maaf. Memberi maaf terhadap orang-orang yang pernah menzalimi kita. Berat itu. Tapi kita enggak ingat itu. Sudahlah. Piuki begit dan sebagainya. Dalam rumah tangga, dalam masyarakat, di birokrasi, di mana-mana kita memaafkannya. Walaupun dia menzalimi kita. Hadis riwayat Tabrani dari Muaz bin Jabal. Pak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pada malam ini mudah-mudahan kita terus memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara sesama kita seperti dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan, kemudahan, rezeki dan umur berkah di dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما ويقول المؤمنون